Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali bersama Bu Alfa dalam mata pelajaran Ekonomi Pendalaman Minat. Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen bagian 2. Yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yang pertama adalah bidang-bidang manajemen, yang kedua tingkatan manajemen, yang ketiga keahlian manajemen, dan yang keempat fungsi manajemen. Bidang-bidang manajemen ada 5. Yang pertama manajemen produksi, yang kedua manajemen pemasaran, yang ketiga manajemen keuangan, yang keempat manajemen personalia, dan yang kelima manajemen administrasi. Oke, kita bahas dari manajemen produksi. Pengertiannya merupakan bidang manajemen yang bertanggung jawab terhadap seluruh proses perencanaan dan aktivitas produksi suatu perusahaan. Jadi ini berkaitan dengan semua barang yang akan dihasilkan di suatu perusahaan. Yang selanjutnya, manajemen pemasaran. Pengertiannya, bidang manajemen yang bertanggung jawab terhadap seluruh penyampaian barang kepada konsumen. Jadi manajemen pemasaran berkaitan dengan barang yang sudah kita buat, harus kita jual, harus kita pasarkan kepada konsumen. Kemudian manajemen keuangan, pengertiannya merupakan suatu bidang yang bertugas mengelola dana perusahaan yang diperolehnya ataupun yang akan digunakannya. Cara efektif dan efisien. Manajemen keuangan berkaitan dengan uang, baik itu uang yang masuk ke suatu perusahaan ataupun uang yang keluar, yaitu uang yang digunakan untuk produksi. Kemudian manajemen personalia merupakan bidang manajemen yang berfokus terhadap kegiatan yang berkaitan dengan tenaga kerja atau karyawan. Manajemen personal ini bisa disebut dengan manajemen sumber daya manusia. Jadi ini berkaitan dengan orang-orang yang ada di perusahaan. Yang terakhir, manajemen administrasi merupakan bidang manajemen yang berfokus di bagian administrasi, pelayanan, dan kemudahan pada bidang lainnya. Jadi administrasi ini berkaitan dengan surat menyurat dan surat menyurat, izin, kemudian dokumen-dokumen di suatu perusahaan ini ada di manajemen administrasi. Selanjutnya kita bahas satu persatu untuk manajemen produksi. Kegiatannya manajemen produksi 1. Merencanakan sistem produksi. Apa saja yang akan dibuat, apa saja yang akan diproduksi. Nah, ini direncanakan terlebih dahulu. Kemudian nanti sesudah direncanakan, nanti dilaksanakan pembuatan barangnya, sembari nomor 2 nih, pengendalian produksi. Jadi dikendalikan apakah pelaksanaan produksi ini berjalan lancar atau tidak. Kemudian yang ketiga diawasi, pengawasan produksi. Semua kegiatan yang telah dilakukan untuk membuat barang harus diawasi apakah sudah sesuai dengan prosedur atau SOP dari suatu perusahaan. Ini untuk manajemen produksi berkaitan dengan barang yang dibuat oleh suatu perusahaan. Kemudian yang kedua, manajemen pemasaran berkaitan dengan barang tersebut harus sampai ke tangan konsumen. Ini caranya seperti apa? Yang pertama, harus adanya riset pasar. Penelitian yang dilaksanakan untuk mengetahui keinginan konsumen, tujuannya agar perusahaan dapat menentukan produk yang sesuai dengan selera dan kebutuhan konsumen. Jadi sebelum memasarkan barang, biasanya bagian manajemen pemasaran ini melihat apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga mereka bisa tahu dan bisa mengerti apa yang menjadi kebutuhan dari konsumen. Kemudian yang kedua, perencanaan pemasaran. Nah, proses perencanaan ini menentukan segmentasi pasar. Jadi di mana nih pasar barang ini akan dijual? Apakah ke Jakarta, apakah ke Bandung atau ke Bali? Kemudian
apakah untuk laki-laki ataupun perempuan, apakah untuk anak-anak atau dewasa, ini namanya segmentasi pasar. Kemudian target penjualannya, ini berapa nih target penjualan yang akan dilaksanakan oleh bagian pemasaran ini. Berapa nih yang akan dijual nih barangnya, targetnya, seperti itu. Kemudian metodenya yang digunakan, apakah melalui langsung ataupun misalkan sekarang melalui online. Nah, ini metode yang digunakan untuk pemasaran. Kemudian alat pemasarannya juga. Seperti apa alat yang digunakan untuk pemasaran? Apakah misalkan akan menggunakan kendaraan umum ataupun misalkan akan dipaketkan atau seperti apa? Ini perencanaan pemasaran. Kemudian analisis peluang pasar. Nah, mereka bagian pemasaran ini menganalisis kendala atau tantangan serta ancaman dari pesaing. Jadi mereka melihat misalkan produk yang dihasilkannya itu adalah deterjen. Nah, mereka melihat merek-merek lainnya seperti apa nih pesaing-pesaing dari kita. Nah, mereka melihat seperti apa produk-produk dari pesaing. Kemudian kita jadi di bagian ini akan mengetahui produk kita ini apakah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan atau produk kita ini menjadi unggulan kah. Nah, ini di sini dianalisis. Kemudian bauran pemasaran. Nah, ada 4 unsur nih. Yang pertama produk atau barang yang dihasilkannya, price atau harganya. Jadi harus diketahui ini harganya. Kemudian promosi, seperti apa nih cara dilakukan promosinya. Dan yang keempat ada place. Jadi bauran pemasaran ini ada produk, price, promotion, dan place. Yang terakhir kepuasan pelanggan, mengacu pada kepuasan konsumen dengan memperhatikan mutu barang, kemudahan mendapatkan produk dan pelayanan. Jadi sangat diperhatikan nih, apakah pelanggan kita itu, customer kita itu puas dengan barang kita. Nah, ini dilakukan oleh bagian pemasaran. Selanjutnya bagian keuangan, manajemen keuangan. Yang pertama, merencanakan serta melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait pencarian dana. Jadi dana dari perusahaan itu apakah dananya akan langsung dari pemilik perusahaan atau harus mencari dana-dana dari lain, misalkan entah itu dari pinjaman dari bank atau pinjaman dari perusahaan-perusahaan lain. Nah, ini harus direncanakan terlebih dahulu. Selanjutnya, menetapkan keputusan keuangan yang menyangkut investasi. Perusahaan juga akan melakukan investasi. Apakah dana yang ada di perusahaan itu akan kita gunakan untuk membeli barang atau membeli kendaraan atau membeli tanah atau gedung. Nah, investasi ini. Jadi mereka juga menetapkan bagaimana kelanjutan investasi atau bagaimana perusahaan bisa berinvestasi. Kemudian yang ketiga, menetapkan kebijakan pembagian dividen yang diperoleh dari laba perusahaan. Nah, jadi ketika perusahaan nanti menghasilkan laba atau keuntungan, maka orang-orang yang ada di dalamnya atau misalkan yang menanamkan yang menanamkan uang di perusahaan, maka dia akan memperoleh dividen dari laba yang dihasilkan perusahaan. Nah, ini dikelola atau diatur oleh manajemen keuangan. Kemudian yang terakhir, mengawasi dan melakukan kontrol keuangan dengan membuat laporan keuangan perusahaan. Jadi salah satu yang paling utama dari tugas manajemen keuangan adalah membuat laporan keuangan. Kemudian manajemen personalia atau manajemen sumber daya manusia. Kegiatannya meliputi pengadaan atau rekrutmen karyawan. Jadi karyawan yang akan masuk atau karyawan yang akan bekerja di perusahaan kita itu harus direkrut terlebih dahulu, biasanya diseleksi terlebih dahulu. Kemudian pengembangan atau peningkatan mutu. Peningkatan mutu. Nah, karyawan yang sudah bekerja biasanya ditingkatkan atau dikembangkan pengetahuannya mereka dengan mengikuti seminar, dengan mengikuti perkuliahan lanjutan, misalkan lanjutan S2 atau S3. Kemudian pemberian kompensasi atau upah. Nah, ini berkaitan dengan gaji atau upah yang akan diberikan perusahaan kepada karyawan atau tenaga kerjanya. Selanjutnya, pengintegrasian atau penyatuan, kemudian pemeliharaan terhadap sumber daya manusia secara terpadu untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi, semua karyawan atau pekerja yang ada di perusahaan itu harus bagaimana caranya harus dipelihara dengan baik, dalam artian di sini harus tetap terjaga dengan baik, mereka harus betah, harus nyaman. Nah, ini tugas dari manajemen personalia.
Nah, beberapa tujuannya, yang pertama mendapatkan karyawan yang berkualitas. Jadi dengan adanya rekrutmen karyawan, ada seleksi yang masuk ke perusahaan karyawan itu, maka kita akan mendapatkan karyawan yang berkualitas. Kenapa sih butuh karyawan yang berkualitas? Karena dengan karyawan yang berkualitas, maka perusahaan akan meningkatkan kinerjanya. Kemudian meningkatkan kemampuan kerja karyawan. Nah, kalau misalkan karyawan, ditingkatkan mutunya, kemudian pendidikannya ditingkatkan, maka tentu saja kemampuan kerja karyawan pun akan meningkat dan hasilnya akan dirasakan oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian menciptakan hubungan kerja yang baik di antara karyawan. Nah, semua karyawan yang ada di suatu perusahaan haruslah menjalin hubungan yang baik. Jangan sampai di suatu perusahaan terjadi slack antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya. Otomatis dalam bekerja pun tidak nyaman, sehingga hasil yang dihasilkan dari perusahaan juga tidak menghasilkan hasil yang baik kalau di antara karyawan-karyawannya tidak bekerja dengan baik atau ada masalah atau ada slack seperti itu. Nah, jadi tugas dari manajemen personalia ini berkaitan dengan karyawan atau tenaga kerja. Selanjutnya, manajemen administrasi, berkaitan dengan administrasi atau surat menyurat atau pencatatan dan pelayanan. Nah, ini yang pertama, pengumpulan data. Data-data ini data-data perusahaan atau data-data yang ada di suatu perusahaan, kemudian pencatatan data, pengelompokan data, pelaporan data, penafsiran data. Nah, ini semua yang berkaitan dengan data-data atau dokumen-dokumen, maka ini masuknya ke dalam manajemen administrasi. Selanjutnya, tingkatan manajemen. Nah, manajemen pun bertingkat-tingkat. Yang pertama ada manajemen puncak atau top level management. Ini diduduki oleh pemilik perusahaan atau CEO, bahasa kerennya nih. Kemudian ada manajemen tingkat menengah atau middle level of management. Ini biasanya diduduki oleh kepala departemen atau manajer cabang. Yang selanjutnya manajemen lini pertama atau first line management, ini biasanya diduduki oleh mandor atau supervisor. Kalau karyawan ada di mana nih kira-kira? Nah, karyawan masuknya ada di bawah sini nih, di manajemen lini pertamanya di bawah ini nih. Karyawan ini akan diawasi oleh mandor dan supervisor. Jadi karyawan ini ada di bagian ini nih, di bawah dari manajemen lini pertama. Kemudian keahlian manajemen. Manajemen yaitu seorang manajer harus mempunyai keahlian. Yang pertama keahlian teknis, yang kedua keahlian interpersonal, dan yang ketiga keahlian konseptual. Keahlian teknis berkaitan dengan kemampuan manajemen atau manajer untuk mempergunakan prosedur, teknik, serta pengetahuan pada bidang khusus. Jadi ini seorang manajer ini harus pintar dalam hal prosedur dan teknik serta pengetahuan dalam bidang tertentu. Misalkan dia dalam bidang manajernya di bidang keuangan, ya harus jago di bidang keuangannya. Manajer personal harus jago di bidang personalianya. Kemudian keahlian interpersonal adalah keahlian untuk bekerja bersama-sama, memahami serta memotivasi orang lain secara individu atau di dalam kelompok. Jadi seorang manajer harus mempunyai keahlian interpersonal. Jadi dia itu harus mempunyai kemampuan untuk bisa bekerja sama, dan dia itu harus bisa memotivasi karyawan-karyawannya. Kemudian harus bisa menjaga hubungan yang baik untuk karyawan-karyawan yang ada di bawahnya. Dan yang terakhir, keahlian konseptual adalah kemampuan dalam mengkoordinasi dan mengintegrasikan seluruh kepentingan serta kegiatan organisasi. Jadi manajer harus mempunyai keahlian konseptual. Dia itu harus mampu mengkoordinasi dan mengintegrasikan seluruh kepentingan yang ada di suatu perusahaan. Jadi ulangi lagi, ada keahlian manajemen itu, ada keahlian teknis, keahlian interpersonal, dan keahlian konseptual. Yang terakhir ada fungsi manajemen. Apa sih manajemen itu fungsinya? Ada 4, kita singkat dengan POAK. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Sekali lagi ya, POAK atau planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning yaitu menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Planning ini artinya itu merencanakan. Jadi kita merencanakan dan menentukan apa nih yang akan dicapai oleh suatu perusahaan. Kemudian organizing, mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting
dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Organizing ini berkaitan dengan pengelompokan atau pengaturan. Ini nih di bagian apa, di bagian apa, di bagian mana. Ini organizing. Yang ketiga, actuating. Nah, ini adalah berkaitan dengan pelaksanaannya. Tindakan yang mengusahakan agar seseorang atau suatu kelompok mau bekerja dan memulai bekerja dengan senang hati. Jadi di sini di actuating ini kegiatan dalam melaksanakan kegiatan di suatu perusahaan. Jadi harus bekerja dengan baik, kemudian harus senang dalam bekerja, harus sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Dan yang terakhir controlling, yaitu mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan atau menentukan sebab penyimpangan-penyimpangan, mengambil tindakan korektif yang harus dilakukan. Jadi ini controlling, ini bahasa kitanya itu adalah mengontrol atau mengawasi seperti apa jalannya suatu kegiatan di suatu perusahaan. Oke, demikian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.